Perkenalkan, nama saya Natasha Kadri. Saya dari Prodi Akuntansi. Di sini saya mau ngejelasin tugas buat sesi 15. Di sini ada tugasnya. Saya mau ngejelasin pertama-tama buat nomor 1. Buat nomor 1, diskusikan bagaimana sistem ekonomi Indonesia dapat digunakan untuk mengurangi ketimpangan ekonomi, baik antar individu maupun antar daerah. Berikan contoh kebijakan dan program yang sudah berjalan dan evaluasi efektifnya. Buat nomor 1, sistem ekonomi Indonesia juga mengurangi ketimpangan lewat kebijakan perpajakan progresif dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pajak progresifnya membuat kelompok berpenghasilan tinggi berkontribusi lebih besar, lalu hasilnya digunakan untuk pendidikan, kesehatan, dan layanan publik. Selain itu, program KUR atau kredit usaha rakyat membantu UMKM mendapatkan modal usaha sehingga pendapatan masyarakat yang kecil itu jadi lebih meningkat. Kebijakan ini cukup efektif mendorong ekonomi lokal dan membuka lapangan kerja, walaupun tantangannya masih ada pada pemerataan akses dan pendamping usaha. Buat nomor 2, bagaimana globalisasi mempengaruhi sistem ekonomi Indonesia? Apakah globalisasi membawa lebih banyak manfaat atau justru tantangan bagi perekonomian nasional? Jelaskan pandangan Anda dengan contoh konkret. Globalisasi itu mempengaruhi sistem ekonomi Indonesia dengan membuka akses pasar internasional, masuk investor asing atau investasi asing, dan transfer teknologi. Contohnya, ekspor produk seperti kelapa sawit, tekstil, dan elektronik membantu meningkatkan pendapatan dan lapangan kerja. Namun, globalisasi juga membawa tantangan seperti pesaing ketat, ketergantungan impor, dan tekanan pada industri lokal. Menurut saya, globalisasi itu lebih banyak membawa manfaat asalkan pemerintah melindungi industri dalam negeri dan meningkatkan daya saing melalui peningkatan kualitas SDM dan teknologi. Buat nomor 3-nya itu, dalam menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim, distribusi teknologi, dan krisis ekonomi, menurut Anda bagaimana sistem ekonomi Indonesia dapat dikembangkan untuk memastikan keberlangsungan dan kesejahteraan masyarakat? Untuk menghadapi tantangan global, sistem ekonomi Indonesia perlu dikembangkan dan ke arah keberlanjutan inklusif. Pemerintah bisa mendorong ekonomi hijau dan energi terbarukan untuk menghadapi perubahan iklim sekaligus membuka lapangan kerja baru. Selain itu, penguatan transformasi digital itu meningkatkan kualitas SDM dan perlindungan UMKM, penting untuk menghadapi distribusi teknologi. Dalam menghadapi krisis ekonomi, kebijakan fiskal yang responsif dan jaringan pengamanan sosial juga dibutuhkan agar kesejahteraan masyarakat tetap terjaga. Buat nomor 4-nya itu soalnya bagaimana badan usaha milik negara atau BUMN itu dalam mendukung perekonomian Indonesia sesuai dengan prinsip sistem ekonomi Pancasila. Apakah pengelolaan BUMN ini sudah optimal atau masih perlu diperbaiki? Berikut analisisnya itu, BUMN berperan penting dalam perekonomian sesuai dengan prinsip ekonomi Pancasila, yaitu mengelola sektor strategis seperti energi, transportasi, dan keuangan untuk sebesar-besarnya memakmurkan masyarakat. BUMN juga berfungsi menjaga stabilitas ekonomi, menyediakan layanan publik, dan mendukung pembangunan nasional. Namun pengelolaan BUMN ini masih belum sepenuhnya optimal. Masih ada tantangan seperti efisiensi, transparansi, dan tata kelola. Kedepannya BUMN ini perlu dikelola lebih profesional, akuntabel, dan berorientasi pada layanan publik tanpa mengabaikan kinerja bisnis. Buat nomor 5-nya itu, ekonomi kerakyatan merupakan salah satu prinsip penting dalam sistem ekonomi Indonesia. Diskusiin bagaimana konsep ekonomi kerakyatan diterapkan di Indonesia, terutama mendukung sektor UMKM dan koperasi. Apakah udah berjalan efektif?
Ekonomi kerakyatan Indonesia itu diterapkan dengan memberi dukungan besar pada UMKM dan koperasi sebagai pergerakan ekonomi masyarakat. Pemerintah menyediakan akses permodalan, pelatihan, pemasaran, seperti melalui KUR atau UMKM dan digitalisasi usaha. Konsep ini cukup efektif karena UMKM mampu menyerap banyak tenaga kerja dan menjaga ekonomi rakyat, namun penerapannya masih perlu ditingkatkan, terutama pendampingan usaha, akses teknologi, dan penguatan kooperasi agar manfaatnya bisa dirasakan lebih merata. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.